Ya, balik lagi di PTV Show, podcast TV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Seperti saat ini kita udah ngobrol mengenai hoax COVID-19 ya, omongan COVID-19. Tentu kita berharap ada jalan keluar di sana yang kemudian banyak sekali kita mengakses informasi. Tapi ya, lagi-lagi karena memang proses kita untuk bertemu secara langsung itu sangat terbatas, terpaksa kemudian semua informasi akan kita cari melalui media sosial. Namun, pemirsa, kalau kita kemudian tidak menjadi orang yang bisa memfilter isi dari media sosial atau derasnya informasi di era sekarang ini, bisa jadi kita menjadi salah satu korban hoax. Karena nyatanya banyak sekali kasus-kasus hoax untuk melawan COVID-19 ini yang jumlahnya bahkan ratusan ribu dan bahkan yang sudah dipanggil, artinya mendapatkan hukuman ini juga sudah banyak sekali. Jadi artinya hoax itu ada atau tidak? Ya ada, karena memang sudah benar, bahkan ada peraturannya, dan bahkan ada orang-orang yang ditangkapnya, dan kalau kita lihat informasi terkini, bahkan juga kita bisa menyaksikan ada beberapa yang bukan hanya kemudian orang awam yang melakukan tindakan hoax tersebut, tapi ada juga kemudian musisi atau public figure yang terpaksa harus mendapatkan laporan karena dianggap menyebarkan hoax. Entah apakah berita tersebut juga bisa dibuktikan atau bagaimana, hal tersebut juga masih dalam proses. Nah, tapi artinya hoax ini benar-benar harus hati-hati karena kadangkala kita hanya menjadi penyambung untuk menyebarkan hoax itu menjadi makin luas dan menyebar lagi. Yang buruknya adalah bukan memberikan manfaat, tapi justru membuat satu masalah baru di masyarakat. Jadi hati-hati kita juga dalam menyebarkan hoax. Nah, Prof. Dadang, Ya, ya. ini derasnya informasi membuat kita jadi agak sulit ya untuk memilah dan memilih mana informasi yang bisa kita sebarkan ulang. Kadang-kadang kita sendiri suka khawatir dan nggak tahu apakah informasi tersebut adalah hoax. Tapi kita ingin menyebarkannya dengan niat hal tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini bagaimana, Prof? Ya, saya kira pertama anggap aja semua yang datang itu adalah sesuatu yang tidak benar. Baik. Sebelum kita meneliti secara seksama, pertama sumbernya itu dari mana, apakah sumber dapat dipercaya. Kalau itu juga kita silang dengan media-media mainstream. Mungkin Baik. kita buka di koran ataupun di Google, di media-media mainstream, apakah juga memberitakan hal itu atau tidak. Yang kedua, apakah secara logika apa yang dikatakan oleh berita itu benar atau tidak ya. Yang ketiga, apakah baik atau tidak. Yang keempat, apakah bermanfaat atau tidak ya, dari yang itu. Ya, oleh karena itu sebelum kita mereposting ya kita pikir dulu, ya, jangan cepat-cepat mereposting. Banyak ya, banyak berita-berita yang sepertinya benar, tetapi ketika kita teliti lalu kita renungkan ternyata tidak benar, umpamanya. Saya kira ini perlu, seperti ada berita mengenai Muhammadiyah, pernyataan ketum tentang kita tidak usah menerima bantuan atau mengisi-mengisi. Saya kira itu hoax ya. Ya. Tapi sepertinya seperti benar, padahal itu tidak benar. Oleh karena itu sekali lagi kita harus penuh hati-hati, tidak boleh, apalagi yang menyangkut pemberitaan seseorang, berbahaya itu. Oke. Prof. Dadang, Prof. Dadang, tapi ini bicara dengan hoax itu sendiri begitu ya. Kemudian kenapa sih masih ada orang-orang yang percaya dengan hoax? Ya, ya seperti yang disebutkan oleh Mbak Irma tadi, dunia kita kan sudah dunia digital, sudah dunia media sosial. Jadi orang ngobrol itu speechless ya, sekarang itu tidak ada. Orang itu lebih banyak membaca, lebih banyak melihat pada HP kita, iPad kita, media sosial kita. Sehingga media-media mainstream sekarang sudah tidak begitu laku. Mungkin ada penurunan oxflah pada koran maupun penurunan pemirsa pada televisi-televisi terestrial. Dan ini menjadi sesuatu yang mudah untuk masuk kemanapun juga si berita itu. Sehingga ketika
mereka masuk ke sebuah ponsel orang, kepada situs orang, lalu orang mudah percaya karena juga tingkat pendidikan di negara kita itu sangat rendah, terus sangat rendah. Kita ini hampir lebih dari 60% lulusan SD ke bawah. Jadi ada lulusan SD dan yang tidak SD, TK dan yang tidak sekolah. Jadi sangat besar 60%. Oleh karena itu penduduk Indonesia itu yang terpelajarnya hanya mungkin sekitar 2% atau 5%. Jadi kebanyakan adalah orang-orang yang tidak terpelajar, yang mungkin tidak pernah baca apapun untuk pembanding dan pengetahuan dari buku-buku yang sangat kualifikasinya bagus, sehingga mereka ketika mendapat berita ya langsung percaya aja. Dan itu tidak pada orang-orang kelas bawah, kelas menengah juga ada yang percaya tentang itu. Bahkan pimpinan Muhammadiyah pun dalam level menengahnya ada yang percaya juga pada hoax itu. Seperti kasus COVID konspirasi ada di kalangan kita juga yang percaya seperti itu. Itu. Oke, tapi ini menarik, Prof. Artinya hoax itu memang benar-benar bisa menyebar ke seluruh kalangan, begitu ya. Entah kemudian terlebih memang dengan pendidikan di Indonesia sendiri yang masih belum maksimal, tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang cukup, artinya mendapatkan pendidikan yang cukup, juga bisa saja menjadi korban dari hoax itu sendiri, begitu ya, Prof. Ya. Nah, untuk di Muhammadiyah sendiri, adakah guidance gitu ya bagi para kader untuk terhindar dari berita hoax, dan bagaimana sih menurut Prof agar kita bisa menghentikan informasi-informasi hoax? Apa peran serta yang bisa kita lakukan? Ya, sebetulnya MPI sudah mengadakan beberapa kali pertemuan maupun seminar FGD untuk membahas hal ini. Di antaranya kita kerjasama dengan Google Indonesia, bagaimana mendeteksi sebuah berita itu hoax atau tidak. Terus juga kita juga kerjasama dengan Facebook dan media-media sosial yang lainnya. Dan juga kita mengumpulkan orang-orang yang Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, penggemar media sosial ini. Dan kita sosialisasikan apa yang disebut Fikih Informasi, termasuk juga al-akhlak medsosial. Minimal mereka tidak memproduksi hoax dan tidak juga menyebarkan hoax. Itu target kita. Kalau soal percaya atau tidak ya saya kira mungkin orang hati-hati pun suatu hari terpleset ya. Kadang-kadang saya juga orang yang dianggap mengerti, bahkan profesor kadang-kadang satu hari suka terpleset saja membaca sesuatu artikel lalu percaya umpamanya. Memang agak berat sekarang itu. Kata James Bond memang agak berat. Ini memang eranya era seperti itu, post-truth itu. Era-era di mana kebenaran itu sudah mulai ditinggalkan. Karena kebenaran menjadi samar kemudian ketika ada derasnya informasi hoax ini. Karena kalau yang tercatat informasi sudah 500.000 lebih bahkan kasus hoax di media sosial di berbagai platform, yang hanya ini satu kasus tentang COVID-19. Wah, menarik sekali bukan, Prof? Artinya baru COVID-19 saja informasinya mencapai ratusan ribu. Kita bayangkan dengan isu-isu yang lain, pemirsa yang berada di rumah ataupun dimanapun Anda berada juga pasti sangat memahami kalau hanya dalam satu kasus aja ada ratusan ribu yang menyebarkan informasi hoax di berbagai platform. Apa kabar dengan isu-isu yang lainnya? Artinya banyak sekali informasi-informasi yang hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan yang paling penting adalah tidak bisa kita pastikan manfaat yang bisa diberikan oleh informasi tersebut. Jadi tetap hati-hati. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi tentunya obrolan dalam podcast TV Show. Tetap bersama kami.